Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kaffatan wa rahmatan lil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita sebagai orang yang beriman meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan duduk kembali di tempat yang penuh mubarak ini. Sungguh nikmat Allah yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman yang menghujam di dalam diri kita, yang menghujam di dalam hati kita, sehingga dengan iman itulah hati kita bisa merasakan untuk segera melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada sang mujahid agung, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan senantiasa menyertai beliau beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyatun aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang anak Adam atau seorang manusia ketika meninggal dunia menghadap Allah, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama ialah sedekah jariyah, lalu yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat, yang terakhir ialah doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya ketika kita meninggal dunia, maka seluruh amal yang kita kerjakan hingga saat ini akan diputus oleh Allah ketika kita mendekati ajal kita, atau mungkin ketika kita sudah meninggal, seluruh amal kita yang telah kita kerjakan sampai hari ini semuanya akan berakhir. Sungguh hadirin sekalian, tidak ada yang bisa menemani kita di alam kubur nanti. Keluarga kita, sahabat kita, bahkan jabatan, harta, dan orang yang cinta sekalipun kepada kita tidak akan mampu menemani kita di akhirat kelak. Karena sejatinya kita hanya meninggalkan dunia ini beserta amal kita yang telah kita kerjakan. Hanya amal kita yang senantiasa setia kepada kita ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin sampai hari ini sebagian dari kita telah melakukan amal kebajikan, atau mungkin sebagian dari kita merasa bahwasanya amalan kita telah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, semua amalan yang kita kerjakan itu akan diputus ketika kita meninggal dunia, kecuali 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Apa ketiga amalan itu? Yakni yang pertama ialah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Mungkin kita dulu pernah memberikan infak, mewakafkan harta, sebagian harta yang kita miliki untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, atau mungkin kita memberikan sedikit harta kita kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Maka selama harta itu berfungsi, bermanfaat bagi orang lain, maka pahala dari amalan tersebut akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya harta yang kita wakafkan selama kita hidup di dunia adalah sedekah jariyah yang paling besar di antara sedekah jariyah yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang diajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan pengetahuan dari yang kita ajarkan. Selama ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi orang lain, membuat orang lain menambah ilmunya, maka pahala dari ilmu tersebut akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mengajarkan Al-Quran. Ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, sehingga membuat orang lain tersebut lancar membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dibacakan oleh orang lain tersebut, kita yang mengajarkan akan mendapatkan 10 kebaikan sama dengan halnya yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita jangan pernah pelit dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Karena sejatinya ilmu yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wattasslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak memiliki harta yang cukup untuk kita sedekahkan, atau mungkin juga kita tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk kita amalkan kepada orang lain, untuk kita ajarkan kepada orang lain. Akan tetapi hadirin sekalian, kita masih bisa memanfaatkan keturunan kita, yakni anak-anak kita. Karena yang ketiga, salah satu dari amal jariyah, yakni doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh senantiasa mendoakan kita di setiap waktu salatnya, mendoakan kita di setiap waktu-waktu mustajab. Bahkan anak yang saleh akan senantiasa merawat kita
ketika kita sudah berusia lanjut. Maka hadirin jamaah sekalian, didiklah anak-anak kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu Allah, karena dengan bertakwa kepada Allah mereka akan menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita. Dan doa-doa anak kita itulah yang akan menjadi pahala jariah kita ketika kita meninggal dunia. Bahkan anak-anak cucu kita yang terlahir dari anak soleh yang kita didik akan terus mengalirkan pahala kepada kita dari doa-doa yang dibacakan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan harta yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang lain, serta diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.